Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema pakaian kita akan membahas tentang pelajaran sosial mengenai jenis dan manfaat pakaian. Apa sih pakaian itu? Kalian pasti sudah pada tahu ya. Pakaian adalah kebutuhan utama bagi manusia selain makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Ada Jenis pakaian pakaian. untuk laki-laki, Ada pakaian laki-laki dan ada pakaian untuk perempuan, yaitu ada kemeja, Ada kemeja, kaos, gaun, kaos, celana, rok, dan panjang, pakaian dalam. gaun, rok, celana Ternyata dalam, banyak kaos sekali dalam, dan beragam lain-lainnya. jenis pakaian. Dan jenis Kali ini pakaian kita akan mempelajari tentang jenis pakaian, profesi, dan beberapa manfaat dari pakaian tersebut. Ayo sebutkan beragam profesi yang kalian ketahui. Terdiri dari apa saja fireman suit? Yang pertama adalah helm tahan panas yang dilengkapi penutup leher, berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan tengkuk dari sengatan api. Terbuat dari material tahan panas dan tahan api berstandar NFPA, memungkinkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api dari titik yang optimal. Dari segi kenyamanan, fireman helm dilapisi katun yang didesain agar pengguna tetap merasa sejuk. Setelah bagian kepala terlindungi, petugas membutuhkan fireman jacket. Villager fireman jacket dengan teknologi yang dimilikinya memudahkan petugas pemadam kebakaran bekerja optimal. Karena terbuat dari material tahan panas dan tahan api, memiliki sertifikat NFPA sehingga mendapat jaminan aman digunakan. Pada bagian luar terdapat dakron line yang mampu memantulkan cahaya. Kemudian adalah celana pemadam kebakaran, Villager Fireman Trouser, dilengkapi dengan suspensi dan kantong pada kedua sisinya. Terbuat dari bahan tahan api dan tahan panas berstandar NFPA, Villager Fireman Gear telah digunakan oleh jutaan petugas pemadam api di seluruh dunia karena kualitasnya. Selain itu, pemakai akan tetap merasa nyaman karena dilapisi katun yang didesain khusus. Yang tidak kalah penting adalah smooth leather glove atau sarung tangan khusus yang terbuat dari argon leather yang tahan panas dan tahan api. Memiliki keunggulan yaitu lembut dan sangat lentur sehingga tidak membatasi mobilitas tangan petugas pemadam. Dengan kemampuan tersebut, tugas pemadam dapat berjalan optimal dalam menjinakkan si jago merah. Piranti yang terakhir adalah sepatu boot yang terbuat dari karet tahan api, tahan panas, dan tahan terhadap bahan kimia, sehingga menjamin keamanan kaki petugas pemadam kebakaran. Memiliki sertifikat NFPA sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya. Bahan dasar karet memungkinkan petugas bergerak maksimal tanpa terbatasi oleh sepatu. Meski nyaman, tetap aman nomor 1. Villager Fireman Suit, pilihan yang sangat tepat untuk petugas pemadam kebakaran. Count on me. Just give me the world and I will give it back to you. Just tell me it hurts and I will fix it for you. Whoa. Just give me the world and I will. I can read your mind like a blank stare. In the open air. When you get what you want, do you know you can be so sure? There's one way that we can find out. There's one way that we can know how. Give me the world and I will give it back to you. 24, Panglima ABRI Jenderal LP Murdani menginstruksikan penyeragaman corak kamuflase untuk seluruh kesatuan TNI.
Corak kamuflase standar untuk TNI menggunakan corak yang disebut sebagai DPM atau Disruptive Pattern Material. Sering disebut juga sebagai loreng Malvinas karena mirip yang digunakan oleh tentara Inggris dalam Perang Malvinas tahun 1982. Loreng DPM TNI terdiri dari komposisi warna hijau, coklat, hitam, dan krem dengan dominasi warna hijau. Ini karena medan di Indonesia merupakan daerah tropis yang didominasi oleh vegetasi berwarna hijau. Pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB juga menggunakan loreng DPM, tetapi disesuaikan dengan warna medannya. Misalnya, warna coklat muda atau warna gurun untuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di Afrika dan Timur Tengah. Kamuflase DPM atau loreng Malvinas ini masih dipakai hingga saat ini. Namun, mulai tahun 2000-an, kesatuan-kesatuan TNI mulai menghidupkan lagi loreng khas yang dulu pernah mereka gunakan. Corak loreng yang disebut sebagai loreng darah mengalir ini merupakan loreng kebanggaan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Loreng ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1964. Kopassus yang saat itu bernama RPKAD membuat corak loreng yang terinspirasi dari loreng jenis Denison Brushstroke yang dipakai tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua. Namun, terjadi kesalahan pada mesin produksi. Kesalahan ini menghasilkan corak yang berbeda dari yang diinginkan. Bentuk polanya seperti cairan yang mengalir vertikal. Namun, justru corak tersebut kemudian disukai dan dipertahankan. Karena ada unsur warna merah, kemudian dikenal sebagai loreng darah mengalir. Loreng darah mengalir terdiri dari warna krem, hijau, ungu, dan merah dengan pola mengalir secara vertikal. Loreng ini digunakan antara tahun 1964 hingga tahun 1984 ketika semua satuan TNI diwajibkan memakai loreng DPM. Pada tahun 1995, loreng darah mengalir dimunculkan kembali dan dipakai oleh RPKAD yang sudah berganti nama menjadi Kopassus. Seragam baru ini agak berbeda dengan yang dulu karena menggunakan warna yang lebih cerah. Pada saat loreng darah mengalir digunakan kembali, Kopassus tampak menonjol dan terkesan eksklusif karena kesatuan lainnya, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, masih menggunakan loreng DPM. Karena dari coraknya, warna loreng ini justru mencolok dibandingkan vegetasi di Indonesia, loreng ini hanya digunakan sebagai loreng kebesaran untuk acara-acara seremonial dan upacara. Pada tahun 2003, TNI Angkatan Darat membentuk 10 Batalion Raider. Batalion Raider yang baru dibentuk ini memperoleh seragam kamuflase baru yang menggunakan jenis kamuflase pixel. Loreng Raider ini, komposisi warnanya sama persis dengan loreng DPM yang lazim digunakan TNI. Hanya saja, loreng Raider ini menggunakan pixel, sehingga dari kejauhan terlihat lebih blur dan tersamar dibandingkan loreng DPM biasa. Selain itu, ukuran bentuk coraknya lebih kecil daripada loreng DPM standar. Dalam sejarahnya, pada tahun 50-an hingga 60-an, pasukan elit TNI yang terdiri dari RPKAD, Pasukan Gerak Cepat atau PGT TNI Angkatan Udara, dan KKO dari Angkatan Laut menggunakan seragam loreng dengan corak seperti macan tutul. Kain untuk seragam loreng ini awalnya adalah bahan kain kamuflase M1942 buatan Amerika yang diberikan kepada Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Karena Belanda harus meninggalkan Indonesia karena sudah merdeka, maka kain yang tadinya untuk pasukan Belanda ini berakhir di tangan Indonesia dan digunakan oleh PGT dan RPKAD. Kemudian, terinspirasi dari kain M1942, Indonesia membuat sendiri kain dengan corak kamuflase macan tutul, termasuk yang digunakan KKO atau Korps Marinir hingga tahun 1984. Karena pada tahun 84 seluruh kesatuan TNI diwajibkan menggunakan loreng DPM, maka loreng macan tutul ini pun hilang. Pada tahun 2011, Korps Marinir kembali menghidupkan loreng macan tutul marinir yang dahulu pernah dipakai. Loreng macan tutul baru ini menggunakan warna-warna yang cukup cerah. Warna-warna ini memang tidak ideal untuk tujuan kamuflase. Maka, loreng macan tutul ini hanya digunakan untuk kegiatan seperti upacara, parade, dan latihan. Sedangkan untuk operasi tempur, loreng ini tidak dipakai. Pasukan khas atau pas khas TNI Angkatan Udara memiliki seragam loreng kebanggaan yang sering digunakan untuk upacara. Sekilas, corak loreng pas khas ini bercorak seperti potongan kulit kayu. Loreng yang dipakai oleh pas khas dalam sejarahnya mengalami beberapa perubahan.
Pada tahun 1967, Paskhas yang saat itu bernama Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat menggunakan seragam loreng dengan pola seperti retakan tanah, dengan komposisi warna coklat kemerahan, coklat semu merah muda, hijau, dan background hijau laut. Seragam ini digunakan hingga tahun 1976. Pada tahun 1969, bersama dengan loreng di atas, Kopasgat mulai menggunakan seragam loreng dengan pola loreng vertikal. Komposisi warnanya sempat berganti-ganti hingga tahun 80-an. Pada tahun 84, bersama dengan penyamaan seragam kamuflase di seluruh kesatuan TNI, loreng ini ditinggalkan dan diganti dengan DPM. Pada tahun 2000, Paskhas secara resmi menghidupkan kembali loreng khasnya. Loreng Paskhas ini masih menganut pola loreng dengan arah vertikal dan bentuk coraknya mirip potongan kulit kayu. Komposisi warna paling dominan adalah coklat muda, dengan kombinasi warna hijau dan coklat ungu dengan latar belakang hijau laut. Pada tahun 2012, TNI berencana mengganti loreng DPM yang telah puluhan tahun menjadi corak loreng standar bagi seragam kamuflase TNI. Seragam kamuflase baru ini menggunakan corak piksel dan diberi nama sebagai loreng NKRI. Corak baru ini hampir sama dengan corak kamuflase Raider, namun terdapat perbedaan pada komposisi dan kecerahan warna. Loreng NKRI menggunakan warna hijau dan coklat yang lebih gelap. Dari komposisinya, porsi warna khaki semakin sedikit, sedangkan porsi warna hijau dan coklat semakin banyak. Namun, hingga saat ini, ternyata loreng DPM belum sepenuhnya tergantikan dan masih digunakan di kesatuan-kesatuan TNI. Digunakan secara bergantian dengan seragam loreng khusus di masing-masing kesatuan. Justru, setelah pergantian pimpinan TNI yang memprakarsai loreng NKRI, seragam loreng ini masa depannya menjadi kurang jelas. Pada hari ulang tahun TNI 5 Oktober 2015, personel TNI Angkatan Udara tampil dengan loreng baru. Loreng ini terdiri dari warna biru tua, biru muda, hitam, abu-abu, dan putih gelap. Loreng ini merupakan loreng dengan tipe piksel dengan arah cenderung mendatar. Jika diperhatikan lebih seksama, pada loreng ini terdapat gambar siluet pesawat terbang. Personel TNI Angkatan Laut kini menggunakan seragam loreng dengan pola mendatar, dengan unsur warna biru, abu-abu, putih, dan hitam. Corak pada loreng ini berbentuk siluet gambar kapal perang, sehingga loreng ini disebut sebagai loreng layar. Loreng layar ini mulai diperkenalkan tahun 2011. Seragam ini digunakan oleh awak KRI. Pada tahun 2016, awak kapal selam menggunakan seragam loreng yang berbeda dengan personel TNI Angkatan Laut lainnya. Loreng awak kapal selam ini sebenarnya mirip dengan loreng layar TNI Angkatan Laut. Hanya saja, pada loreng kapal selam terdapat gambar kapal selam pada corak lorengnya. Warnanya didominasi warna biru, yang terdiri dari biru gelap, biru pucat, dan biru keputih-putihan, serta terdapat sedikit warna hitam. Pada tahun 2012, satuan tempur terbesar milik TNI Angkatan Darat yaitu Kostrad memperkenalkan seragam kamuflase terbaru. Kesatuan yang pertama kali mendapat seragam terbaru ini adalah Brigade Infanteri Lintas Udara 17 atau Brigade Flinut 17 Kostrad. Kemudian menyusul satuan-satuan lain di bawah Kostrad termasuk Batalion Infanteri dan Kavaleri. Seragam loreng baru ini didominasi warna hijau pucat menggunakan corak piksel dengan desain multicam. Multicam adalah desain kamuflase yang dirancang agar sesuai digunakan untuk beberapa medan yang berbeda. Selain corak lorengnya, desain seragam baru ini juga lebih modern. Atribut seragam seperti tanda pangkat, emblem, dan lain-lain ditempelkan dengan velcro, sehingga saat di medan tempur bisa dilepas dengan mudah. Hal ini untuk menghindari misalnya sniper musuh dengan mudah mengenali yang mana komandan pasukan. Seragam ini juga dilengkapi dengan rompi dan pengangkut perlengkapan desain dalam negeri yang bernama Sakti, singkatan dari Sistem Angkut Kelengkapan Tempur Individu.